Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Yusefa. Nama saya Nur Azizi. Dalam video ini kami akan membahas tentang apa sih itu garis pangkal dan bagaimana dengan garis pangkal di Indonesia. Di dalam hukum laut internasional, kita mengenal adanya garis pangkal sebagai dasar penetapan zona kelautan. Garis pangkal adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik pangkal untuk kepentingan pengukuran lebar jalur laut tertentu. Garis pangkal atau baselines merupakan sesuatu yang sangat penting dan sudah diatur secara terperinci di dalam UNCLOS tahun 1982. Di dalam UNCLOS terdapat 3 jenis baselines, yaitu yang pertama normal baselines atau garis pangkal biasa, yang kedua straight baselines atau garis pangkal lurus, dan yang ketiga archipelagic baselines atau garis pangkal kepulauan. Nah, untuk penerapan masing-masing garis pangkal tergantung kepada kondisi geografis negara tersebut. Normal baselines adalah jenis baselines di mana cara penarikan garis mengikuti kontur pantai dengan kondisi wajar. Straight baselines digunakan oleh negara-negara yang kontur pantainya berbentuk zigzag, yaitu banyak teluk dan tanjung, atau terdapat banyak pulau di sepanjang pantainya. Archipelagic baselines hanya boleh digunakan oleh negara yang memenuhi kriteria sebagai negara kepulauan, misalnya Indonesia, Filipina, dan negara kepulauan lainnya. Pertama, ditentukan bagian dari suatu daratan yang menjorok ke laut. Yang kedua, ditentukan di mana titik-titik pangkalnya dan ditentukan pada saat pagi, siang, dan malam, lalu diambil rata-rata dari ketiga waktu tersebut. Dan yang ketiga, maka titik-titik tersebut dihubungkan sehingga menjadi sebuah garis-garis pangkal. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, garis pangkal kepulauan mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, sesuai dengan doktrin Deklarasi Juanda tahun 1957. Dengan demikian, zona kelautan Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif berada di luar garis pangkal. Yang kedua, perairan dalam dan perairan kepulauan berada di sisi dalam garis pangkal. Walaupun pada bab 4 UNCLOS pasal 46 sampai dengan 54 tidak secara tegas dijelaskan, namun negara kepulauan tetap bisa menggunakan metode pengukuran menggunakan garis pangkal normal dan garis pangkal lurus, di mana metode pengukuran garis pangkal normal dapat diterapkan pada pantainya yang berbentuk biasa, sedangkan garis pangkal lurus dapat diterapkan pada pantainya yang berliku tajam atau yang di depannya terdapat satu atau beberapa pulau. Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan dengan menghubungkan titik-titik terluar, pulau-pulau terluar, termasuk pulau-pulau utama dengan perbandingan negara kepulauan tersebut antara laut dengan daratannya adalah 1:1 dan 9:1. Panjang garis pangkal tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut kecuali 3% dari jumlah setiap garis pangkal yang mengelilingi setiap pulau-pulau tersebut. Negara kepulauan tidak boleh menarik garis pangkal yang memotong laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif dari negara lain. Demikian penjelasan dari kami mengenai garis pangkal yang merupakan salah satu materi dalam mata kuliah Hukum Laut Internasional. Sebagai warga negara, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mematuhi ketetapan dan peraturan agar terciptanya kedamaian antar negara. Sekian dari kami, saya Nur Azizi. Saya Fitria Yusefa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.